Halo semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Berikut ini adalah sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 1 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bella telah mendapatkan panggilan telepon dari Nando, yang mana Nando memberitahukan jika Saleha akhirnya bisa pulang kembali ke rumah. Bu Heni yang juga ikut mengetahui kabar tersebut tentunya juga merasa senang. Namun di sisi lain, batinnya masih terus dihantui rasa bersalah dengan apa yang ia lakukan terhadap menantunya itu. Hingga kemudian dengan bantuan asisten rumah tangganya, Bu Heni pun segera menyiapkan kamar untuk Saleha yang akan dipindahkan dari lantai atas menuju ke lantai bawah. Bu Heni menyadari jika mulai sekarang dirinya harus bisa membantu apapun kebutuhan Saleha. Apalagi sekarang menantunya itu tak dapat melihat. Selain itu, Bu Heni juga mengatakan, meskipun ia tak dapat menebus semua kesalahannya, setidaknya Bu Heni bisa memaafkan serta kembali berhubungan baik dengan Saleha. Namun ketika Bu Heni sibuk membereskan kamar Nando dan Saleha, tiba-tiba saja Bu Siska pun datang. Dengan tersenyum jahat, ibunya Ferdi itu mengatakan sembari menuduh kalau Saleha menjadi buta itu karena akibat dari ulah Bu Heni yang telah menepis tangannya Saleha hingga terjatuh dari tangga. Tak hanya itu saja, dengan nada meledek, Bu Siska juga menakut-takuti kalau Nando pasti akan marah besar dan menyalahkan Bu Heni atas apa yang telah menimpa Saleha. Mendengar ucapan Bu Siska seperti itu, pikiran Bu Heni tentunya dibuat semakin overthinking. Dirinya takut jika apa yang dikatakan oleh Bu Siska itu adalah benar-benar terjadi. Setelah itu, Bella yang merasa tak enak hati karena sikap Bu Siska langsung menarik tangan tantenya itu. Bella meminta agar Bu Siska tak berkata seperti itu kepada ibunya Nando. Hingga kemudian, Bella pun meminta agar Bu Siska sebaiknya pergi saja dan jangan berbicara lagi dengannya. Sementara itu, di tempat berbeda, dokter yang telah menangani Saleha akhirnya menyatakan jika Saleha bisa diperbolehkan untuk pulang. Mendengar itu, Darmawan, Bara, dan Nando pun tentunya begitu senang. Awalnya Nando berniat ingin membawa Saleha pulang ke rumah Pak Rahmat. Namun dengan tegas, Darmawan dan Bara langsung menolaknya. Mereka meminta agar Saleha sebaiknya dibawa pulang ke rumahnya. Ayahnya itu tak ingin kalau keselamatan Saleha bisa semakin terancam atau membahayakan. Mendengar itu tentunya Nando tak bisa menolak. Mau tak mau, Nando pastinya harus mengikuti kemauan mertuanya tersebut. Setibanya di rumah Darmawan, Saleha terlihat berjalan sendirian, sembari meraba-raba dinding rumahnya. Dari dekat pintu, Darmawan dan Bara terus memantau dan memperhatikan Saleha. Mereka berdua terus memberikan dukungan kepada putri atau kakaknya itu, agar terus semangat dan jangan putus asa dalam menjalani kehidupan dengan kondisi yang seperti saat ini. Namun di sisi lain, sebagai seorang ayah, Darmawan tentunya begitu sangat sedih. Dirinya mengaku kalau ia merasa begitu tak sanggup jika harus melihat kondisi Saleha seperti sekarang. Selain itu, dengan perlahan Nando pun lantas membawa Saleha menuju ke kamarnya. Di sana Nando terus menatap wajah Saleha yang terlihat kosong. Dalam hatinya, Nando pastinya masih menyimpan rasa kesedihan yang begitu mendalam. Apalagi saat ini, wajah Saleha yang tadinya selalu menatap Nando dengan begitu ceria, sekarang telah berubah menjadi sebuah tatapan yang hampa dan kosong. Namun, apapun yang terjadi dengan Saleha, Nando tetap akan melindungi dan menjaganya. Selain itu, Nando juga begitu sangat perhatian. Semua itu terlihat ketika Nando mengompres kaki Saleha akibat tersandung sebelumnya ketika ia mencoba untuk berjalan. Diperlakukan seperti itu, Saleha tentunya merasa bahagia dan mengucapkan terima kasih. Sembari mengelus wajah Nando, Saleha juga meminta maaf jika dirinya sekarang tak bisa berbuat apa-apa karena hanya menjadi beban keluarga.
Mendengar itu, Nando lantas menjawab kalau Saleha tak boleh berkata seperti itu, karena Nando tak ingin membuat istrinya itu semakin menderita. Nando berjanji akan selalu setia menjaga dan ada di samping Saleha. Tak hanya itu saja, kemesraan pun kembali terjadi ketika Saleha sempat terbangun dari tidurnya. Ia pun segera mencari keberadaan Nando, yang ternyata Nando sudah tertidur di lantai dengan beralaskan sebuah kasur tipis. Nando sengaja tidur di lantai samping kasur Saleha karena ukuran tempat tidurnya hanya cukup untuk satu orang saja. Karena merasa kasihan melihat Nando, Saleha pun lantas segera turun dan langsung ikut tidur di samping suaminya. Saleha terlihat memeluknya dengan begitu hangat. Begitu juga dengan Nando yang menyambut balik pelukan Saleha. Selanjutnya di tempat berbeda, Bu Siska yang mendengar percakapan Bu Heni dan Bella tentunya begitu sangat senang. Ia berpikir jika ini merupakan kabar yang sangat membahagiakan. Ia pun segera menemui Rianti dan Dita. Mereka pun akan merayakan semua ini setelah Saleha keluar dari rumah sakit. Bu Siska meminta Rianti untuk pancing Darmawan agar Saleha bisa dipisahkan dari Nando. Sementara Dita meminta agar Gania bisa segera kembali pulang ke Jakarta, karena Bu Siska sangat membutuhkan Gania untuk merencanakan kejahatannya yang lain. Mereka bertiga pun akhirnya terlihat mengadakan pertemuan di sebuah kafe. Rianti mengatakan jika ia baru saja mendapatkan informasi jika Saleha tengah sendirian di rumahnya. Maka dengan begitu, ini akan sangat memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu terhadap Saleha. Selain itu, trio wanita ular ini juga berpikir jika mereka akan memanfaatkan kebutaan yang telah dialami oleh Saleha, agar semua rencana kejahatannya bisa berjalan dengan mulus. Namun lagi-lagi apapun yang diperbuat oleh trio wanita ular itu pastinya tak akan bisa berjalan lancar. Karena ada banyak pihak yang selalu siap membantu atau melindungi Saleha. Seperti Dani, Nando, Bara, Bella, Bu Sukma, Menik, dan juga Darmawan. Mereka tentunya tak akan pernah tinggal diam untuk bisa melawan pihak atau kubu dari trio wanita ular. Mungkin saat ini mereka bertiga masih bisa tertawa lepas. Dan seolah jika semua rencana kejahatannya yang akan ditujukan untuk Saleha bisa menjadi mudah serta berjalan mulus. Terlebih dengan kondisi Saleha saat ini yang sudah tak dapat melihat lagi. Namun di sisi lain tentunya kejahatan mereka itu tak akan bisa bertahan lama. Mengingat orang-orang atau pihak yang condong ke kubu Saleha juga pastinya lebih banyak. Selain itu, Nanda juga selalu yakin dan optimis jika kemenangan serta keberuntungan akan selalu berpihak kepadanya.